Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Ganika Ardin dengan NIM 3333240010. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk tutorial Statistika 2 untuk soal Shift 1. Di mana di sini ada soal seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis dengan skala 0 sampai dengan 100 dari 10 mahasiswa yang ada. Di mana dapat dilihat pada gambar di bawah, terdapat tabel yang menunjukkan eh, data-data dari ke 10 mahasiswa tersebut dengan masing-masing durasi belajar dan hasil nilai kuisnya. Di sini terdapat 4 soal, di mana untuk soal A, kita disuruh menghitung koefisien korelasi yang didapatkan lalu menjelaskan interpretasinya. Soal yang kedua, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang ketiga, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Untuk soal keempat, yaitu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Oke, jadi sebelum itu kita akan memindahkan data dari tabel ini ke dalam Excel. Oke, dari data-data yang ada pada tabel dalam soal sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel dengan nama file tugas mingguan modul 3. Jadi setelah kita memindahkan ini, kita akan lanjut masuk menyelesaikan permasalahan dari soal shift 1 ini menggunakan software RStudio. Jadi kita bisa masuk langsung ke RStudionya. Oke, di sini ada satu yang harus digarisbawahi untuk mengerjakan soal pada tugas mingguan shift 1 ini. Pertama, kita akan menginstal package readXL dan mengaktifkan package readXL. Lalu kita harus memasukkan pada folder yang sama file RStudio ini dengan file Excel sebelumnya yang kita masukkan. Jadi file tugas mingguan modul 3 ini harus sama tempatnya dengan file RStudio ini. Seperti yang dilihat di bawah kanan ini, sudah terdapat file tugas mingguan modul 3. Artinya file Excel yang ada pada soal itu udah sama tempatnya. Jadi RStudio bisa membaca atau menginput data yang tepat dari data yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung aja menginstal package dari readXL dan mengaktifkan package readXL. Ketika sudah diaktifkan, kita bisa menginput data dengan catatan seperti sebelumnya bahwa eh, file Excel dan RStudio sudah di satu folder yang sama, sehingga tampil seperti ini artinya sudah terinput. Lalu setelah itu kita bisa menghitung koefisien korelasi, yang dimana pada soal A itu kita disuruh untuk menghitung koefisien korelasi yang didapatkan dan menjelaskan. Jadi kita bisa langsung run aja sintaks untuk mencari koefisien korelasi, yang dimana di sini tampil bahwa kita mendapatkan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,9886662. Nah, yang dimana hasil interpretasinya adalah pada korelasi dia memiliki dua jenis hubungan, yaitu hubungan linear dan non-linear. Artinya, eh, untuk nilai 0,988 ini adalah nilai yang positif, mendekati satu. Di mana hubungan antara kedua variabel ini memiliki hubungan yang hampir sempurna karena mendekati satu, karena nilainya mendekati satu. Jadi ketika X nilainya lebih besar, maka nilai Y juga akan mengikuti semakin besar. Selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 2, di mana kita harus menentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan berikut tersebut. Maka kita bisa eh, running untuk sintaks mencari persamaan model linear sederhana.
yang dimana di sini bisa dilihat kita mendapatkan dua nilai, yang dimana untuk persamaan regresi sendiri itu memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Dan kita mendapatkan dua nilai alfa dan betanya, yaitu alfa sebesar 43,365 dengan nilai beta yaitu 4,582. Yang artinya di sini kita bisa memahami bahwa eh, nilai beta ini akan dipengaruhi oleh X. Artinya setiap X, di mana X itu adalah durasi belajar, yang dimana setiap durasi belajar itu meningkat, atau setiap 1 jam durasi belajar, itu akan meningkatkan nilai Y sebesar 4,582. Dengan nilai alfa itu 43,365. Itu adalah untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Kita bisa meranin sintaks untuk membuat scatter plot dan membuat garis regresinya. Sehingga tampil di sini eh, diagram scatter plot, nilai kuis versus durasi belajar, di mana pada scatter plot ini dapat dilihat bahwa terdapat garis linear ke kanan atas, yang dimana dia menunjukkan hubungan yang positif antara kedua variabel, variabel durasi belajar, dan variabel nilai kuis. Yang dimana seperti sebelumnya pada soal nomor 1 sudah saya jelaskan bahwa durasi belajar ini dan variabel nilai kuis ini memiliki hubungan yang linear positif. Sehingga ketika durasi belajarnya meningkat, nilai kuisnya juga akan semakin meningkat. Atau secara visualisasi dapat dilihat pada diagram scatter plot, di mana ketika nilai durasi belajarnya adalah sebesar 5 jam, itu memiliki nilai kuis sebesar 65, terlihat pada titik di bawah ini. Selanjutnya, ketika 6, dia meningkat menjadi 70. Begitu juga ketika meningkat menjadi 7 durasi belajarnya, 7 jam, maka nilai kuisnya menjadi di sekitaran 75. Hingga terakhir ketika durasi belajarnya adalah 10 jam, itu nilai kuisnya adalah 90. Artinya hubungannya memiliki hubungan yang linear positif. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor D, jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Baik berdasarkan hasil analisis keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi tadi sebesar 0,98862, artinya hubungan antara kedua variabel ini memiliki hubungan yang linear positif, ya, di mana semakin meningkatnya nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan semakin meningkat. Dan itu juga dapat dijelaskan, dilebih jelaskan pada diagram scatter plot yang dapat dilihat pada kanan bawah. Dan dengan nilai persamaan regresi yaitu Y sama dengan 43,365 dikali X ditambah 4,582 dikali X. Di mana setiap 1 jam durasi belajar itu akan bisa meningkatkan nilai kuis sebesar 4,582. Mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas mingguan Shift 1 tutorial statistika 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.